Lagu ini tuh launch memang untuk surprise di wedding day aku. Masih lanjut lagi bareng Aina Tita dan juga Namira. Hai. Yeay, kita masih ada di live YouTube Peter Radio RD. Masih pada seru-seruan dong harusnya sore hari ini ya. Kalau jam-jam segini nih, kalau kamu biasanya ngapain? Ini tuh jam 3 ya. Biasanya aku jam 3 itu lagi keluar nyari makan atau enggak baru nyari-nyari jadwal pedal. Oh, biasanya kalau aktif maksudnya kalau pedal biasanya di malam? Sore ke malam. Sore ke malam ya. Betul. Oke, apalagi memang bisnis itu banyak banget. Bisnisnya apa aja sih? Aku tuh ada clothing brand kebetulan yang aku pakai bajunya. Oh, oke, lucu. Casual aja sih sebenarnya baju-bajunya. Terus juga ada parfum, lip serum, dan aku lagi ngeluarin sampo sabun. Oh, oke. Kayaknya ini sekarang lagi ini juga ya, lagi banyak dilirik ya. sama beberapa. Iya, maksudnya kayak peminis sekarang lagi mulai melirik ke arah sabun, sampo gitu ya. Tapi membagi waktu dengan sebanyak itu, bisnis kemudian juga harus nyanyi gitu kan, olahraga juga. Karena aku udah mungkin kebiasaan ngeliat mama aku yang sibuk banget. Mama aku tuh jujur kayak lebih sibuk dari aku justru. Bener-bener yang kayak dalam satu hari tuh bisa banyak meeting gitu. Tapi aku belajar dari mama aku, dalam satu waktu tuh kita bisa ngelakuin semuanya Kak. Jadi waktu itu aku sempat melakukan beberapa meeting di tempat yang sama. Jadi kayak beda jam tapi tinggal pindah meja gitu loh. Hah? Kok bisa gitu? Iya, jadi kayak aku di restoran satu nih. Terus nanti yang ini jam 1 ya, ini nanti jam 3, ini nanti jam 5. Jadi kayak tinggal pindah meja. Jadi kalaupun aku telat, yang ini belum kelar, setidaknya aku masih bisa ke meja yang ini. Kayak gitu. Dulu tuh kayak gitu bagi waktunya. Cuman sekarang karena bisnisnya udah lumayan terarah gitu ya. Jadi bisa aku lewat mobile aja gitu. Tapi paling yang nggak bisa itu ya kayak misalkan lagi nyanyi kayak gini, mau nggak mau kan aku harus terjun langsung gitu kan. Itu sih yang bagi waktunya. Apalagi kan aku udah nikah. Oke, selamat. Ya, sedangkan aku nikahnya itu suami aku tuh ada di Surabaya. Jadi paling yang sekarang tuh jadi tantangan aku tuh adalah bagi waktu kerjaan aku dengan hubungan aku gitu. Karena maksudnya kan suami itu kasihan ya Kak kalau ditinggal terus, sedangkan kerjaan aku tuh LDM karena kerjaan aku tuh banyak banget di Jakarta. Jadi paling challenge-nya itu aja, gimana caranya kerjaan aku tuh dalam misalkan seminggu aku Jakarta tuh aku kelarin semuanya capek-capean, nggak apa-apa, yang penting aku dan suami tuh masih ada komunikasi, terus juga masih bisa jalan-jalan gitu. Jadi aku tuh nggak kerjaan doang gitu. Oke, baiklah. Nah, apakah ini juga karena akhirnya sudah memiliki pasangan hidup, jadi single terbaru berjudul Temaniku Hirup Dunia. Ada ini nggak sih cerita di balik ini yang memang juga sama nggak sih sama kisah hidup gitu? Sebenarnya lagu ini tuh launch memang untuk surprise di wedding day aku. Oh gitu. Jadi tuh ini lagu benar-benar untuk hari pernikahan aku, hadiah untuk suami. Terus aku nyanyiin tuh bener-bener pas hari aku nikah 28 Juni kemarin. Jadi ya udah, memang pertama kali didengar sama orang juga hari itu gitu. Pantes lagu ini tuh akhirnya di launching gitu ya di 28 Juni itu. Oke. Siapa sih pencipta dari lagu ini? Lala Ilmanino. Nah, gimana ceritanya tuh? Kok bisa ketemu sama Kanino? Iya benar kan panggilannya kan Kanino ya. Kanino dan Kak Lale dan Kak Ilman juga panjang ya. Lale Ilmanino sih ya. Jadi tuh aku memang punya IO gitu. Mama aku sih sebenarnya, mama aku, kita sering ngadain event dan lain-lain. Jadinya salah satu tim mama aku ini memang udah rekanan lah sama Kanino tuh dari lama. Terus ngeliat range vokal aku tuh memang cocoknya ke musik-musik mereka, karena sebelumnya memang aku sering banget nge-cover tuh lagunya Kak Lale Ilmanino. Kayak aku tuh agak susah memang untuk menentukan lagu yang aku cocok karena suara aku tuh tipis. Jadi lagu-lagu mereka tuh pas di aku, jadi makanya kenapa aku pengen sama mereka gitu. Aku rasa mereka adalah musisi yang pas gitu untuk aku, karena kan kita kalau nyanyi juga nggak bisa semua lagu gitu kan, pasti kita punya kecocokan masing-masing dan karakter masing-masing gitu. Terus juga yang aku suka lagunya mereka itu khas banget aransemennya, jadi itu yang bikin aku kayak oke, kayaknya pas. Terus juga kayaknya ditaruh untuk wedding day itu kayaknya pas banget sama karya-karya dari mereka. Sebelum-sebelumnya aja lagunya itu kayak ada nuansa mewahnya gitu loh Kak. Di awal-awal tuh ya, pianonya tetap ada dong. Stringnya, terus juga banyak
saksofonnya, pokoknya mereka tuh naruh semua jadi satu. Makanya aku rasa ini lagu bakal gong banget kalau misalnya mereka yang memang bikin begitu. Oke, jadi ini sebenarnya permintaan khusus dong ya? Iya, cuman memang awal-awal aku takut kayak mereka tuh sibuk banget, terus memang nggak semua orang mereka mau. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin emang udah jalannya juga gitu untuk dimudahkan, apalagi ini kan buat nikahan ya. Aku ngerasa bersyukur aja gitu, mereka ternyata mau. Sebelumnya mereka tuh nanya aku kayak gimana, karakter aku gimana, karena pasti mereka juga mau ngelihat kan Kak, ini kira-kira yang kerja sama ini pas gak ya gitu. Akhirnya mereka mau dan prosesnya juga cepat. Jadi aku rasa kita adalah teamwork yang bagus sih kemarin itu. Jadi untuk akhirnya menyamakan menyamakan dari ide-idenya kamu sendiri karena pengennya dituangkan itu pas lagi hari pernikahan gitu ya. Berapa lama nih ngobrol-ngobrolin ini di antara kesibukannya Kanino kan gitu. Jadi untuk ngomongnya tuh sebenarnya aku udah lama untuk ngomong ke kayak Kak aku pengen lagu itu kayak gini-gini, tapi via WA doang lewat tim IO aku itu. Terus habis gitu terus habis itu udah nih ngambang lama banget. Terus habis itu mereka rilis lagunya Jumbo itu. Terus udah nih aku mikir kayak mana ya kabar lagu aku gitu kan. Aku mikirnya terus tiba-tiba udah jadi aja aransemennya. Pas aku datang workshop, liriknya tuh baru dikit banget. Terus aku bilang Kak, aku mau ditambahin ini. Terus mereka bilang kamu cerita deh ke kita arahnya mau kayak gimana. Kamu cerita soal relationship kamu mau dibawa kemana, kamu happy atau enggak, kamu perasaannya gimana. Jadi bener-bener kayak sesi curhat aja gitu. Seru banget. Kita bener-bener duduk di lantai, mereka sambil ngopi, aku juga sambil minum, mereka ngerokok, sambil pesen makan, kayak santai banget gitu. Udah kayak kenal lama gitu kan. Terus habis kayak gitu aku curhat aja kayak Kak, setiap hubungan itu kan pasti ups and downs, nggak mungkin kita happy mulu. Nah aku nggak pengen, ini request aku sih, kayak aku nggak pengen kalau misal lagunya ini terlalu cinta-cintaan banget atau menyi-menyi banget. Terus aku pengen lagu ini tuh general dan bisa masuk ke semua POV, kayak entah dari kita ke pasangan kita, orang tua ke anak, anak ke orang tua, kayak gitu bisa. Jadi ini ceritanya secara garis besar tadi seperti yang digambarin ya sama Namira ya. Tapi adakah yang terkhusus gitu ya di dalam cerita dari lagu ini? Yang khusus itu benar-benar lebih ke bagian yang aku suka tuh bagian harapan. Jadi lagu ini tuh kan menceritakan kayak aku tuh memilih pasangan aku dan pasangan aku juga memilih aku untuk kedepannya. Nah part yang aku suka itu adalah bagian berjanjilah jadi tenang saat badai datang. Aduh itu jadi kayak salah satu lirik favorit ya berarti ya? Favorit aku, bagian favorit karena menurut aku itu tuh bagian yang paling menyentuh ya Kak dari full lagu ini. Karena lagu ini itu menggambarkan kayak kita udah memilih seseorang untuk selamanya gitu, dan kita gak bisa apa-apa lagi selain berharap ke depannya ya dia yang bantu kita gitu. Makanya kenapa judulnya Temani Hirup Dunia, karena mau gak mau kan dunia ini kita hadapin berdua gitu loh nanti ke depannya. Oke.